Ngomongin soal nikah nih, kan kemarin di Polres katanya mau menikah tahun ini. Itu gimana Pak Haji ceritanya tiba-tiba dia pengen nikah gitu? Iya, Emang Mak. udah ngebet atau gimana? Iya, makanya kita kembalikan lagi kepada kuasa Tuhan. Nah, Ya. Kalau ketemu jodoh ya sah-sah saja. Ya, kalau orangnya benar, orang baik, sah saja. emang Puji Kembali lagi siapapun orangnya, orang manapun, orang negara manapun. Tapi kalau kamu suruh pilih lagi, mana? Oh iya, orang putra bangsa, kan gitu. perah gitu. Tapi kalau orang luar suka, boleh juga, kan gitu. Itu kan statementnya kan secara spontan Puji mengungkapkan kalau dia pengen punya jodoh di tahun ini. Mungkin itu kode buat Opa juga supaya pengen ditargetkan di tahun berapa atau memang di usia berapa dari Puji Opa. Ya sebenarnya itu mungkin secara spontan aja dia mengeluarkan kata-kata seperti itu. Dia juga sudah memahami semuanya itu ya kembali kepada yang kuasa. Tidak bisa kita secara sembrono saja cepat-cepat atau umpamanya buru-buru kan, jangan sampai gagal ya. Kalau gagal kita dalam berumah tangga itu ya kita mengantisipasi bagaimana supaya jangan gagal, itulah usaha kita gagal. Nah tentu kita cari yang waktunya yang tepat, terus orangnya yang pas ya. Nah kalau sekarang umpamanya menurut yang kuasa sudah pas ya tidak ada masalah kalau ketemu orang yang tepat. Kalau belum ada yang tepat menurut Tuhan ya itu belum ada jodoh gitu aja sih. Tapi kalau dari Opa sendiri pengennya di usia berapa sih? Saya pulangkan ke anak. Oh, berarti tahun ini semua. Tahun ini Kita Opa? kembalikan kepada anak. Tidak ada saya nggak memberikan target, nggak membuat target. Ada yang deket emang sama siapa sih Pak Haji? Saya nggak terlalu jauh dah. Ah. Saya memberikan kebebasan untuk dia kapan maunya dengan siapa. Ya zaman sekarang kan sudah maju, bukan lagi zaman Siti Nurbaya. Tapi sebagai orang tua ada batasan nggak sih untuk pergaulan dari anak sendiri Puji Opa? Memilih untuk teman-teman yang kan udah sempat ada trauma juga nih perihal masalah yang kemarin Opa. Selaku orang tua setiap saat pasti akan memberikan nasihat-nasihat tentang hal itu terhadap anak. Dan tentu anak secara beransur-ansur pasti akan belajar. Semuanya akan menjadi pelajaran bagi anak. Karena pengalaman itu akan lebih cepat membuat kita memahami dan membuat suatu perubahan. Gitu. Berarti kriteria ada gak sih kriteria gitu kan, berbicara kriteria untuk Puji gitu kan, pasti kan dari orang tua pasti ada dong, apakah memang cocok dengan putra bangsa juga? Apa kalau dari partai yang sama? Iya. Ya tentu sesuatu hal itu tentu ya kalau ada yang lebih dekat ya ngapain kita cari yang jauh. Tapi kalau ada yang dekat yang jauh juga boleh kan begitu. Istilahnya mana aja, yang mana yang lebih baik aja sih. Itu aja sih. Oh, berarti menurut Opa yang baik dan ke keluarga semua baik. Kalau itu ada ya boleh saja. Tapi kalau enggak ya ada yang jauh boleh juga. Ya, orang manapun. Berarti prioritasnya berarti putra bangsa nih secara tidak langsung. Kalau nggak ada putra bangsa, putra boleh juga. Jadi yang mana cocok aja. Oh, berarti Perel masuk kriteria gak? Perel masuk kriteria berarti kalau minta putra bangsa. Iya, itu kembalikan kepada Tuhan. Tuhan yang lebih mengetahui kalau soal itu. Kalau soal jodoh tuh memang nggak bisa kita terlalu jauh ikut mempengaruhi seperti ini. Tapi sebagai orang tua sendiri ada seleksi ketat nggak sih Pak? Nggak ada apa yang mau dia seleksikan ini kan yang memakai anak. Masa kita yang menseleksi? Pulangkan kepada anak. Pulangkan kepada mereka yang saling menyukai dan saling mencintai. Itu aja sih. Oke? Soal kasusnya dong, gimana sih melihatnya Puji tuh kalau bisa dibilang ya track recordnya tuh kasusnya pasti masalah karyawan terus nih. Emang Pak Haji ada obrolan gitu cara menyeleksi atau seperti apa sih Pak Haji? Kejadian ini berulang berapa kali ya? 2 kali ya? Sampai 2 kali. Iya, kalau soal kasusnya memang dari penyelidikan sekarang sudah naik jadi penyidikan. Artinya mungkin dalam minggu ini atau minggu besok sudah dipanggil orangnya lagi. Ya insya Allah mudah-mudahan dalam waktu secepatnya bisa dilimpahkan kepada pengadilan. Kalau masalah kenapa anak sering kena ya dibohongi lah ya karena pertama sekali anak ini terlalu cepat beradaptasi ya, artinya menyesuaikan, artinya dia terlalu cepat percaya kalau orang sudah jujur menurut dia sepintas ya, padahal dia baru kenal. Dia kata-katanya udah benar. Terus anak gampang percaya, sehingga dengan gampang percaya itu orang ini kadang-kadang memanfaatkan kesempatan itu.
Jadi situ letak kesalahan. Sebenarnya saya selaku orang tua itu setiap saat Support. memberitahu kepada dia bahwa orang ini begini, orang itu begitu. Setiap ada karyawan baru, kalau opa sama oma ketemu, opa ada penilaian tersendiri juga. Pasti opa sampaikan. Menurut opa ini begini, ini begitu, pasti sampaikan. Nah, cuma namanya anak kadang-kadang karena kebutuhan juga, karena merasa cocok juga dengan pandainya orang berbicara, pandainya orang bergaul, akhirnya anak juga terbawa dan terpedaya juga kadang-kadang. Inilah akibatnya. Setelah kena baru dia menyadari. Ya mudah-mudahan ke depan sih bisa berubah. Tapi dituding ramai di Tungsun, Puji katanya pelit. Emang iya Pak Haji? Itu seperti apa sih klarifikasinya? Kalau saya sih menilai terlalu royal malah. Kalau saya menilai ya kepada karyawan-karyawannya. Jadi yang menyebabkan hal itu terjadi karena anggota-anggota itu banyak yang sudah semaunya. Jadi Dikasih sudah enak, sewena semaunya. karena kemudahannya daripada anak saya tadi, karena gampangnya anak saya tadi memberi ke saya. Kadang-kadang saya sering menegur anak saya kalau jangan terlalu berlebihan. Artinya jangan terlalu lebay memberikan sesuatu kepada karyawan, kepada apa. Kenapa? Karena dia merasa sudah sudah merasa di atas angin ya, atau merasa dikasih hati ya. Nah, kalau sudah dikasih hati dia akan bisa minta jantung. Nah, jadi saya selalu sampaikan itu. Tapi namanya anak karena masih muda, ya, karena hubungan juga, karena keakraban dengan karyawan, akhirnya mudah dipengaruhi oleh karyawan. Disitulah dia terpedaya. Puji kan sempat kasih statement kalau dia sempat dibawa untuk konsul psikolog. Sampai sejauh itu apa? Nah, Kesehatan. Itu sebenarnya persoalannya. Ya siapa sih, jangankan anak saya sendiri kadang-kadang sudah begitu percaya dengan seseorang, kemudian dikhianati, itu susah banget kita menalarnya. Akhirnya kita mau tanya kepada orang begini begitu, sudah selama ini kita percaya begini, tertahunya saya dikecil. Itu memang memerlukan suatu jawaban agar puas hati kita ini. Kenapa orang itu bisa berbuat seperti itu? Nah, kadang-kadang orang-orang yang punya ilmu tentang itu kan jawabannya lebih puas kita ya. Nah, jadi pergi ke psikolog itu wajar-wajar saja, dan jika ada yang perlu dipersoalkan di situ, kita ingin memuaskan hati kita. Kenapa kita dikerjain? Kenapa kita dibohongi oleh orang kepercayaan kita? Nah, itu. Jadi sehingga dengan jawaban psikolog mudah-mudahan bisa menjadi obat juga di hati kita dan tidak menjadi pikiran, gitu kan? Itu sih. Sebagai orang tua kan pasti kan kepikiran juga Opa ya dengan anak terlibat masalah ini menjadi korban. Nah, Opa sendiri sebagai orang tua ada pesan khusus nggak sih yang disampaikan untuk Puji lebih hati-hati ke depannya? Udah, saya selalu berpesan, saya selalu menasihati. Itu setiap saat. Ya namanya hidup, ya kan memang harus namanya orang tua kepada anak kan memang harus setiap saat memberikan peringatan lah, memberikan suatu wejangan lah ya, agar selalu berhati-hati dengan siapapun ya. Itu selalu. Oke, cukup besar-besar. Izin Pak yang soal mungkin update-nya kapan datang pelakunya untuk uji saksi? Kalau nggak salah saya minggu ini apa minggu besok ya? Kalau saya nggak salah, kurang pasti juga lah. Tapi kemarin di waktu penandatangan berkas, mungkin minggu ini atau minggu besok. Harapannya mungkin segera selesai Opa. Segera selesai, harapan saya segera selesai dan jadi supaya jangan jadi persoalan juga lagi. Ya, oke. Oke, makasih Opa. Oke.